Kembali lagi bersama saya di podcast Simponi. Oke, jadi di sini kita ada tamu yang masih muda ini. Namanya Mas siapa? Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Ivan Jantama. Saya asal dari Purworejo, Jawa Tengah. Umur saya 23 tahun. Saya dulu sekolah di SMA Negeri 11 Purworejo. Terus saya pernah bekerja di salah satu hotel di Jogja. Udah Mbak, cukup? Udah cukup, oke. Mas Ivan tadi? Iya. Oh ya, Mas Ivan lulusan dari SMK? SMA Negeri 11. Oh, SMA Negeri 11. Iya. Terus kenapa nih bisa dari SMA ke perhotelan? Dulu sih sebenarnya ceritanya panjang sih Mbak, cuma karena orang tua sih pernah menyarankan di dekat rumah saya ada salah satu lembaga kursusan LPK di perkapalan, terus orang tua menawarkan, terus saya nyoba dan ternyata saya nyaman, mau ya sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Berarti pengen kerja di bagian perhotelan atau kapal pesiar itu enggak dari kecil ya? Apa udah dari kecil? Enggak. Dari kecil, enggak. Berarti karena dari lulus SMA terus saranin sama orang tua ke situ baru ada pandangan. Iya, benar. Oke, seperti itu ternyata. Nah, ini di Simponi ini ikut penyalurannya atau pelatihannya, Mas? Di Simponi ikut apa Mbak? Penyalurannya apa pelatihannya? Ikut penyalurannya, karena dulu sebenarnya dari temen ngasih info kalau dia keterima di salah satu perusahaan kapal, terus saya kok merasa ingin bergabung juga, terus disarankan untuk ke Simponi, terus saya gabung ke sini. Alhamdulillah sampai sekarang dikasih jalan yang baik. Iya, kalau begitu. Berarti ini kenal Simponi dari temennya ya? Iya, dari teman. Sebelumnya belum tahu. Dan apakah ada niatan pengen ke kapal pesiar dengan jalur lain atau emang mau nurut sama LPK-nya? Dulu sih sebenarnya niat mau lewat jalur yang langsung ke agen, Mbak. Cuma karena mungkin dulu kondisi di pandemi yang susah untuk nyari ke kapal, terus ya nggak apa-apa, ini mungkin jalannya. Ini berarti penyalurannya ke kapal pesiar ya, Mas? Iya. Sebelumnya apa pernah kerja ke luar negeri atau di hotel luar negeri? Belum sih, belum pernah. Belum. Dulu cuma trainingnya di sini juga, di Jogja di juga. Indo, di Jogja juga. Berarti baru kali ini ya mau ke luar negeri ya? Oke. Ini berapa lama sih Mas prosesnya kemarin dari interview terus sampai ini berarti udah mau berangkat gitu ya? Iya. Ya kemarin sih saya kok ngerasa kaget juga sih di perusahaan Royal bisa dapat kapal secepat ini dan dibantu juga dari Simponi. Ya alhamdulillah sih, mungkin ini rezeki dari yang atas untuk saya. Iya, yang atas apa? Yang atas ya. Oke. Berarti nggak lama ya prosesnya? Nggak lama, dari Mbak. sekitar berapa bulan Mas? Kalau Ya masih mungkin 5 bulanan lebih lah, kurang lebih. termasuk lumayan cepet. Kalau sekarang udah keterima di kapal mana udah tahu Mas? Kan Royal gede nih, perusahaan gede. Nah itu di kapal yang mana udah tahu belum? Saya keterima di Celebrity Equinox.
cruise-nya di mana sih Mbak? Amerika ya? Ya. Ya itu. Oke. Berarti ini keberangkatannya kapan nih Mas dan joinnya di mana? Keberangkatan besok tanggal 16 saya terbang. Besok saya terbang dan di pelabuhan apa sih kemarin lupa ya Mbak? Apa sih lupa saya? Join tuh di US atau di Oh itu aja. Oh saya join di US sih di Miami ya. Miami. Oke, Mas Ivan nih kemarin kan sempat ada interview juga kan? Iya. Nah interviewnya tuh biasanya tanyain apa aja? Sebenarnya sih cuma tanyain sekedar basic di pekerjaan sih di hotel, untuk passion kita di apa, misalkan di housekeeping ya banyakkan di housekeeping, untuk di FB banyakkan di FB, seperti itu sih. Tidak banyak muluk-muluk yang tanya yang lebih-lebih. Berarti kurang lebih pertanyaannya seputar pekerjaan. Pekerjaan aja. Job desk-nya. Iya, job desk aja. Oke. Kenapa Mas memutuskan untuk pengen ke kapal pesiar? Ya itu niat emang bener-bener untuk ke kapal, karena ya gimana ya Mbak, mungkin ini apa ya Mbak, apa salary-nya yang gede atau mungkin udah jalannya? Ya mungkin salary-nya juga gede, terus mungkin ya jalannya mungkin harus seperti ini ya. Iya, rezekinya di kapal gitu ya. Iya, benar banget. Nah kalau di kapal pesiar yang ini nih, posisinya sebagai apa Mas? Saya sebagai utility cleaner di housekeeping. Utility cleaner, berarti itu ngapain aja tuh kerjaannya? Yang saya tahu sih kalau di utility cleaner tuh di area sih Mbak, di area tapi bagian dalam Mbak, area di seperti crew mess di apa, di bagian restoran seperti itu Mbak. Oh gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, kerja di kapal pesiar ini gajinya berapa sih Mas? Kalau dirupiahin? Boleh nyebut ini? Boleh, silakan. Kalau mungkin di awalan ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit sih, cuma ya mungkin cukup lah untuk kebutuhan sendiri dan untuk keluarga sih masih cukup. Sekitar berapa sih, 12 sampai 15 jutaan lah Mbak, segitu. 12 sampai 15 juta? Iya mungkin sih Mbak. Ya emang mantap ya kalau kerja di kapal pesiar, gajinya sepadan ya. Kalau tanggapan orang tua nih Mas, gimana nih tanggapan orang tua ketika orang tuanya tahu nih Mas Ivan ternyata udah keterima, udah mau berangkat, udah mau ninggalin rumahnya gitu, gimana tanggapan? Kalau orang tua sih sebenarnya dari awal emang dukung, cuma namanya orang tua pasti ada rasa apa ya, khawatir sih yang pasti, terus khawatir kalau takut nanti di sana gimana, terus pergaulan di sana gimana itu yang pasti sih orang tua agak khawatir. Cuma dia sih selalu support sih, selalu mendoakan ya. Kemarin sih seneng sih tahu saya keterima, terus ini mau berangkat sih ikut seneng sih, cuma ya itu ada rasa kekhawatiran aja. Iya berarti khawatir tapi mendukung. Iya mendukung. Oke, kalau pacar nih gimana nih? Apakah mendukung atau enggak? Untuk pacar sih sebenarnya dukung, cuma mungkin karena mau LDR jauh ya agak berat sih kemarin, agak ngeri-ngeri, agak rewel sedikit. Oke, tapi tetap mendukung ya, kan demi kebaikan bersama. Nanti pulang dari kapal kan bisa aja dinikahin. Amin. Iya gitu. Kalau sebelumnya Mas Ivan nih, sebelum Mas Ivan mungkin ada tetangga ataupun keluarga yang pernah ke luar negeri juga? Kalau ke luar negeri pernah sih ada itu, ya temen banyak. Terus kalau saudara ada sih, tapi dia di kapal
kapal tanker sih. Oh, di kapal luar juga, tapi di kapal tanker. Oke. Berarti bukan sesuatu yang baru ya Iya, buat Mas Ivan ya. Jadi sebelumnya udah pernah tahu berarti. Rencana nanti ke kapal pesiar ini mau berapa lama? Apakah mau seumur hidup atau udah punya planning? Ya kalau di planning sih yang penting mungkin besok cukup untuk buat usaha, terus buat intinya buat kehidupan, terus ya yang pasti nggak bakal lama lah. Yang pasti untuk nyukup aja dulu dan untuk usaha itu cari modal yang pasti kontrak aja gitu ya. Oke, berarti ya ada rencana untuk bisnis setelah pulang dari kapal buat muter duit kayak gitu ya. Oke, Mas Ivan, kita pindah ke section berikutnya, yaitu section mendang-mending. Wait, mana ya? Oke. Apa itu mendang-mending? Gini, jadi aku nanti melontarkan pertanyaan, ada pilihan, jadi Mas Ivan harus jawab dengan cepat beserta alasannya. Oh ya. Paham? Oke. Nih Mas Ivan nih, mulai ya. Pilih kapal pesiar atau hotel? Kapal pesiar. Kenapa? Ya karena gajinya pasti gede. Terus sambil bekerja sambil jalan-jalan yang pasti. Iya, benar banget. Terus kerja di luar negeri atau di dalam negeri? Di luar negeri. Kenapa? Karena kalau di luar negeri mungkin kita pekerjaan apapun kalau di sana tuh pasti selalu dihargai. Iya, benar banget. Lembur tetap dibayar, seberapa lama lemburnya ya, nggak kayak di sini ya. Oke. Terus housekeeping atau FB? Housekeeping, karena basicnya housekeeping. Oke. Mending ketemu tamu atau nggak ketemu tamu? Ketemu tamu. Kenapa? Ya kita banyak tahu karakter tamu itu seperti apa, terus tahu orang, banyak pengalaman mengenal orang sih yang pasti itu Mbak. Banyak tipnya juga. Ya, banyak tipnya juga. Oke. Terus mending dapat tamu galak atau dapat teman galak? Dapat teman galak sih. Teman galak. Kenapa tuh? Ya karena kalau sama tamu kan gimana, kita harus tetap melayani mereka seperti mungkin seperti apa ya, seperti raja sih. Memang kita harus selalu gitu ya. Oke. Mending dapat teman malas atau atasan yang galak? Mending teman malas sih Mbak. Nah, teman malas. Oke, kenapa tuh? Ya kalau atasan galak kan ngeri juga untuk kita sendiri kan. Kalau teman malas kan terserah mereka, mau malas mau gimana kan, yang rugi mereka. Yang rugi mereka. Ya benar. Mending jomblo banyak duit atau punya pacar tapi bokeh? Mending jomblo banyak duit. Kenapa tuh? Ya karena sekarang kalau nggak pakai duit ya gimana sih, ganteng nggak nggak punya duit kan sama aja tuh Mbak. Iya, nggak ganteng tapi punya duit, banyak cewek yang mau juga ya. Oke, tapi kalau kayak gitu biasanya tuh yang datang tuh nggak serius. Cuman mau duitnya doang. Tapi ya nggak semua orang seperti itu sih. Oke, terus mending hotel sepi atau rame? Mending hotel rame. Rame, kenapa? Karena kalau hotel sepi tuh banyak kerjaan yang nggak jelas untuk dikerjakan untuk kita. Gabut ya? Gabut. Oke. Terus kalau mending hotel bagus tapi sepi atau hotel biasa aja tapi rame? Hotel biasa aja tapi rame. Yaitu karena daripada hotel sepi kita nggak ngerjain apa-apa, ya berarti bukan nggak ngerjain apa-apa, cuma kita ngerjain yang nggak jelas gitu loh Mbak. Yang nggak buat kerjain terus dikerjain gitu loh Mbak. Iya, yang nggak seharusnya dikerjain jadi dikerjain. Oke, terus mending kalau misalnya nih kerja kan terus dapat hari libur, mending liburan atau mending lembur? Mending liburan sih. Liburan. Biar refreshing. Iya, refreshing juga. Nggak ketemu tamu terus ya. Sekali-kali jadi tamu. Mending kerja 6 hari libur 1 hari atau kerja 5 hari libur 2 hari?
Mending 5 hari libur 2 hari. Kenapa tuh? Ya karena kalau kerja terus juga rasanya kan ada rasa bosan, ada rasa capek pastinya. Terus untuk nek banyak libur kan ada refreshing lah, setidaknya untuk refreshing otak sendiri sih Mbak. Iya, benar sekali. Terus mending shift pagi atau shift malam? Mending shift pagi. Kenapa? Karena nek malam itu rasa apa ya, sepi, kayaknya kerja tuh ngantuk. Iya, kalau pagi juga kan nggak mengganggu pola tidur ya, kayak gitu. Terus mending gajinya banyak tapi ada cicilan, atau gajinya sedikit tapi nggak ada cicilan? Mending gaji sedikit nggak ada cicilan sih. Kenapa? Ya kita nggak kepikiran itu loh Mbak, kalau nggak apa, walaupun gaji kita kecil tapi nggak ada pikiran lain selain pekerjaan gitu loh. Nggak ada pikiran, waduh besok cari duit buat bayar ini gitu ya. Ini kalau liburan nih, mending liburan yang sambil dapat duit sambil kerja, atau liburan yang full ngeluarin duit terus? Mending liburan sambil kerja. Gimana tadi Pak? Liburan sambil kerja, jadi kan kita dapat duit. Atau mending yang full liburan, jadi kita nggak mikir kerja, nggak mikir apa, yang penting liburan, mau beli tinggal beli kayak gitu. Oh ya, itu tergantung kondisi sih. Kalau misalkan kita di rumah ya mending liburan, apa nggak kerja gitu. Kalau misalkan di kapal ya, kalau sambil kerja sambil liburan ya enak sih. Ya gitu ya, oke. Terus mending kontrak kerja lama atau singkat? Kalau saya sih singkat sih, karena apa ya, ngerasa sih kerja jauh sama orang tua, sama keluarga, sama mungkin pacar itu ngerasa gimana sih, jauh lah gitu Mbak. Nggak ada orang yang ini, kangen ya? Ya rasa kangen pasti. Mending atasan baik atau teman kerja yang baik? Mending atasan yang baik. Karena ya gimana ya, untuk pekerjaan kita sendiri sih kayaknya kalau atasan yang nggak baik itu ngerasa kita kayak dikerjain gitu loh Mbak. Iya. Berarti kalau atasannya baik kan bisa jadi kita dinaikin jabatan gitu ya. Oke. Terus mending dapet tamu yang galak tapi ngetip, atau tamu yang baik? Mending tamu yang baik. Tamu yang baik. Ya. Jadi itu rasanya tuh mending punya sifat yang baik sih daripada dia galak tapi ngasih uang sih, menurut saya sih. Tapi enak untuk diajak ngobrol, mungkin mungkin rasa sifatnya sih enak ya. Iya, berarti nggak semata-mata kerja cuma duit doang gitu ya. Karena biasanya kalau di sini pada milih yang galak tapi ngetip karena tipnya itu. Oke, biasanya orang galak tapi ngetip tuh dia nggak ikhlas ngetipnya ya, takutnya ya. Oke. Terus mending ikut alur atau udah buat rencana? Ikut alur yang gimana? Ikut alur misalnya, ayo udahlah jalanin dulu besok mau gimana terserah, yang penting jalanin dulu. Atau udah punya rencana nih, nanti aku nggak boleh di sini lama-lama, aku harus pindah kemana atau harus bikin usaha apa kayak gitu. Kalau rencana sih pasti ada, cuma ya mungkin untuk awalan ini ngikutin alur dulu Mbak. Oke, ngikutin alur dulu. Mending kerja sendiri atau sama tim? Kerja sama tim. Karena? Ya kalau kerja sama tim ngerasa kita kerja bareng, capek bareng, seneng bareng, sedih bareng. Nggak sendirian. Nggak sendirian. Oke, mending terlambat atau lembur tidak dibayar? Mending terlambat sih. Pada kerja lembur gak dibayar kan ya udah capek lembur. Tapi terlambat kan dimarahin? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting lemburnya nggak itu ya. Oke. Ikut aturan atasan atau kerja sesuai standar? Untuk pekerjaan sih kalau atasan sih pasti sih kita harus, tapi cuma untuk atasan yang emang benar-benar itu untuk standar untuk kita sih kita bakal jalani. Tapi untuk standar yang atasan mungkin tidak
tidak sesuai aturan sih kita nggak bakal ikut sih. Oke, gitu. bagus. Terus mending LDR atau selingkuh? Mending selingkuh. Oh ini kalau pacarnya denger Mending selingkuh. mending selingkuh. Jatuh guys. Mending selingkuh. Kenapa tuh? Selingkuh daripada diselingkuh kan, Mbak? Ya bener sih. Mending selingkuh daripada selingkuh. Tapi kan selingkuh dosa. Gimana tuh? Ya, nggak apa-apa kan. Nggak kita apa-apa. kan bahagia. Nggak disakitin. Iya. Jadi mending selingkuh ya. Hati-hati habis ini kalau pacarnya nonton ribut apa-apa. nih. Oke, mending kangen keluarga atau kangen pacar? Mending kangen keluarga sih. Keluarga. Karena keluarga ya utama lah, semuanya kan dari keluarga, kita lahir dari keluarga. Lahir dari keluarga. Ya maksudnya dari orang tua. Kita lahir dari orang tua, dari keluarga kan, Mbak. Yang besarin kan ya tetap semua keluarga. Iya, kirain lahirnya bareng-bareng dari keluarga. Oke. Kangen makanan atau kangen suasana? Misalnya udah di kapal nih, kangen makanan Indonesia atau kangen suasana di Indonesia? Kangen suasana sih, Nek, pasti saya. Karena apa ya? Mungkin suasana Indonesia ya mana ya, Mbak? Ya gimana? Mana sih? Vibe-nya beda ya. Nah, beda. Karena kita lahir di Indonesia, sekalinya keluar negeri, ya kangen lah Iya, sekali pasti. sama kampung halaman gitu ya. Mending lanjut kontrak atau pulang kalau ditawarin? Lanjut kontrak. Lanjut kontrak. Karena? Ya karena untuk biaya hidup. Oke, untuk biaya hidup ya. Oke, mending lanjut kontrak. Oke, jadi section mending kali ini sudah selesai. Oke. Oke, Mas Ivan. Ini sebelum ke Simponi Training Center ini, apakah pernah mencoba di penyaluran lainnya? Pernah. Jadi dulu ceritanya dari selesai saya training di hotel, terus kan emang dari awal emang tujuannya untuk ke kapal, terus saya dapat tawaran untuk di kapal tapi lewat lembaga itu kursusan di LPK, salah satu LPK. Terus untuk orangnya LPK sana tuh gimana ya, Mbak? Jadi nggak terbuka gitu loh, Mbak. Jadi kita cuma tahu cuma sana minta uang segini, bayar segini, interview, udah dinyatakan lolos tapi nggak ada hasilnya. Hasilnya untuk ke depan itu gimana tuh nggak ada. Berarti nggak dikasih nggak dikasih apa, kita gitu. juga jalan-jalan sendiri, ngurus-ngurus apa sendiri gitu, Mbak. Jadi kita nggak dibimbing sama sekali untuk di sana. Iya. Jadi mereka cuman itu ya, apa namanya, ngasih interview doang, habis itu doang, nggak kasih kelanjutannya. nggak kasih kelanjutannya gimana. Oke. Tapi untung aja nggak lanjut. Terus oke Mas Ivan nih, ada saran nggak buat teman-teman yang pengen kerja ke luar negeri atau ke kapal pesiar gitu? Monggo, boleh sarannya. Saran saya sih tetap optimis aja, tetap bekerja keras, tetap selalu sabar, ikhtiar, mungkin selalu sering-sering berdoa, sholat, dan selalu menjadi orang yang lebih baik. Oke. Ada nggak sih Mas kesan dan pesan buat Simponi ke depannya kayak gimana? Untuk pesannya sih, Simponi sudah gimana ya? Menurut saya sih lembaga kursusan yang paling bagus sih. Menurut saya sih, yang saya pernah tahu, saya kenal, dan saya banyak tahu LPK lembaga kursusan sih, mungkin sini yang terbaik. Karena dari walaupun untuk penyaluran saja kita selalu dibimbing, selalu dibantu, selalu diberikan arahan semuanya sih, Mbak. Udah. Kesannya waktu pertama kali datang ke Simponi?
kesan awal sih sebenarnya dulu awal datang Simponi itu biasa aja, karena saya kan pernah hampir ketipu dari LPK, terus rasanya biasa aja, tapi setelah tahu gimana prosesnya, gimana orang-orangnya dari Simponi yang membantu saya, jadi saya ngerasa wah ini beda dari yang lain. Oke, bukan ya kan? Sebut merek. Oke, buat Mas Ivan nih, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat berbincang sama saya di podcast Simponi kali ini. Semoga Mas Ivan nanti kedepannya bisa lebih sukses, dan nanti semoga dilancarkan perjalanannya. Amin. Sampai ke kapal, sampai pulang lagi ke Indonesia, dan jangan patah semangat. Siap. Oke, buat Simponimed di rumah yang pengen kayak Mas Ivan nih, umur 23 tahun, udah kerja di kapal pesiar, kalian bisa join ke Simponi Training Center. Untuk info pendaftarannya ada di bawah sini ya. Oke, see you, bye-bye.